Ketika kata-kata dibungkam, ada yang memilih untuk bersuara dengan cara lain. Beberapa kaum muda di Indonesia saat ini sedang berupaya membangun perlawanan dengan berbagai bentuk, melalui tulisan, musik, dan bahkan seni tradisional kontemporer. Kita akan memulai satu dari sekian banyak cerita tentang perlawanan kaum muda di Indonesia. Di kepala generasi muda, budaya tidak hanya sekadar warisan. Ia adalah simbol perlawanan. Riak-riak ini baru permulaan. Halo, gue Kale. Gue anak muda yang fokus pada isu-isu kebudayaan dan isu-isu sosial. Gue kuliah di Sastra Jawa UI angkatan tahun 2025. Sebelumnya gue punya pengalaman yang bikin gue tercengang gitu. Pada tahun lalu, tepatnya pada peringatan Hari Buruh tahun 2025, gue ditangkap oleh aparat saat sedang melakukan aksi demonstrasi. Lebih tepatnya gue jadi paramedis waktu itu. Gue ditangkap dan dibawa ke kantor polisi kurang lebih 36 jam di dalam, dan sekarang status gue masih menjadi tersangka. Gue merasa bahwasannya di tempat kita berdiri ini, di tanah dan air kita ini tidak miskin dari alat-alat perlawanan gitu. Contohnya kayak wayang di samping gua ini. Nah, di satu media ini terdapat banyak banget kode-kode ruang, bentuk-bentuk representasi dari ruang di masa lalu, khususnya soal agraris dan maritim. Kalau bisa kalian lihat di samping gua ini, terdapat 3 jenis wayang gitu teman-teman. Ada wayang suket atau wayang rumput, di sini ada wayang kulit, dan di belakang lagi ada bentuk yang lebih modern atau kontemporer namanya wayang sandal japit. Nah, dari ketiga bentuk wayang ini terdapat satu hal yang bisa kita tarik atau dapat kita simpulkan, bahwasanya dari masing-masing wayang ini mereka menyimpulkan aspek-aspek ruangnya masing-masing. Dari wayang suket yang pada zaman dahulu itu tanah yang kita pijak ini tidak lepas dari yang namanya budaya-budaya agraris atau budaya-budaya bumi. Nah, kita langsung aja ke wayang ini. Jadi di dalam wayang ini banyak banget ornamen yang representasiin ruang. Contohnya seperti di kepala ini. Di kepala ini ada yang namanya gelung. Jadi gelung ini gunanya buat di rambut di belakang. Kalau di wayang ini ada di bagian sini yang benjol ini. Jadi di wayang sendiri bentuk ini ngambil dari bentuk pari atau padi. Jadi zaman dulu emang tanah yang kita pijak ini kan, khususnya Nusantara itu ya, tak lepas dari persawahan dan ketahanan pangan yang begitu-begitu makmur gitu ya teman-teman. Makanya direpresentasikan di satu wayang kulit ini menjadi sebuah gelung atau sebuah jepit rambut gitu teman-teman, mudahnya gitu ya. Terus kalau kita lihat dari bentuk wayang sendiri ini kan wayangnya kulit ya. Jadi zaman dahulu di Nusantara ini orang-orang ini tidak beli di Indomaret ya teman-teman untuk makan, nggak beli Indomie, nggak beli makanan-makanan instan, tapi mereka bertani, mereka berburu, mereka meramu secara mandiri, dan mereka makan dengan senang hati. Karena di dalam kebudayaan sendiri adalah kebudayaan agraris gitu teman-teman. Terus kalau kita tarik di hari ini kan ruang-ruang kita kan sangat terbatas ya teman-teman untuk bertani bahkan. Karena di zaman ini sudah banyak industri eksploitatif yang masuk, ruang-ruang sudah digusur dan segala macamnya. Nah, wayang ini sudah seperti kehilangan nyawanya teman-teman. Pada awalnya wayang ini dilaksanakan untuk pagelaran sedekah bumi atau tasyakuran atau apalah itu, yang mempunyai maksud bahwasanya alam semesta ini sudah mengasih segala macam kekayaannya untuk manusia nikmati gitu. Dan manusia berhak untuk membalas dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi ketika industri-industri besar masuk, apalagi industri-industri kapitalisme dan segala macamnya masuk, ruang-ruang persawahan, ruang-ruang hutan dan segala macamnya dibabat habis. Dan pada akhirnya
yang awalnya wayang ini digelar atau dilaksanakan untuk sedekah bumi, jadinya adalah menghamba kepada mereka, mengharapkan uang atau mengharapkan segala macam hal material lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi di hari ini wayang seperti sudah tidak relevan. Oleh karena itu kalau aku sendiri memunculkan budaya tandingannya atau bentuknya antitesisnya, yaitu menggunakan produk-produk industri sebagai wayang. Contohnya ada di sini, wayang sendal japit. Jadi di sini gue menggunakan sandal japit yang pada dasarnya itu adalah alas kaki yang sering kita pakai gitu teman-teman. Setiap kita keluar, setiap kita membeli apapun itu, setiap kita berjalan melangkah, kita tidak lepas dari yang namanya ini sandal jepit. Oleh sebab itu karena kulit sekarang sudah mahal juga dan nggak semua tempat itu bisa bertani, gue menggunakan sandal japit sebagai bahan untuk membuat wayang dan memainkannya. Jadi melawan industri ekstraktif menggunakan barang mereka sendiri. Menurutku isu-isu kebudayaan atau budaya semakin jauh dari apa yang disebut perlawanan atau pergerakan di masa ini. Mungkin kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, tepatnya pada era Soeharto atau Orde Baru, wayang-wayang ini sudah dijadikan sebagai mitos, entah itu dalam hal religiusnya atau keadiluhungan buta yang digaungkan oleh Soeharto. Jadi masyarakat sekarang menilai wayang ini sebagai suatu bentuk yang sudah dipakemkan atau tidak boleh diotak-atik lagi. Mungkin sudah dianggap kuno dan segala macamnya. Oleh karena itu masyarakat hari ini menganggap wayang itu sebagai bentuk yang tidak berguna atau bisa dikatakan sebagai hal-hal yang kuno dan tidak layak untuk dimainkan lagi. Mungkin tidak masuk ke dalam budaya-budaya pop ya, budaya-budaya pop anak muda dan segala macamnya. Nah, aku merasa bahwa hari ini kita perlu untuk menelisik ulang atau melihat ulang bagaimana pada zaman dahulu ini wayang yang hanya sekecil ini bisa menciptakan sebuah peradaban. Contohnya salah satu contohnya adalah Wali Songo, teman-teman. Ia menggunakan wayang sebagai media penyebaran propagandanya untuk meloloskan kepentingan-kepentingan Islam pada waktu itu dan pada akhirnya berhasil. Nah, benang merahnya adalah setiap wayang atau setiap alat apapun itu bisa digunakan sebagai propaganda. Tergantung bagaimana sang pilot memainkan hal tersebut, seperti itu. Jangan takut untuk bersuara dan jangan patah semangat. Karena di hari ini lambat laun suara-suara yang kritis semakin dibukam dan segala macamnya. Mari kita lihat kembali ke belakang, bukan untuk meromantisasi, bukan untuk dijadikan sebagai suatu aturan yang benar-benar mutlak, tapi mempelajari bagaimana masa lalu itu berkembang, bagaimana peradaban ini berjalan dan segala macamnya. Karena di dunia ini tidak ada hal yang benar-benar baru, oleh sebab itu kita perlu beradaptasi dengan ruang dan menjadikan hal-hal yang sekiranya di masa lalu itu berguna dijadikan untuk alat loncatan di hari ini, khususnya dalam segala bentuk perlawanan dan pergerakan. Karena budaya adalah ibu dari peradaban itu sendiri, maka mari kita rengkuh kembali kebudayaan dan mari kita rengkuh kembali akar kita untuk menjadikan hal tersebut sebagai perlawanan dan gerakan demi meruntuhkan segala bentuk penindasan.